Kita mau langsung panggil pembicara selanjutnya. Kira-kira di sini ada bisa nebak nggak pembicara selanjutnya ini ada siapa? Siapa? Yakin siapa nih? Tanpa sebut nama, langsung aja ya. Angkat musik kencang. Oke. Dari JJ ini kira-kira bisa nebak nggak sih siapa sih pembicara kita selanjutnya? Selamat datang Kak Hamka. Selamat datang Kak. Selamat datang nih Kak Hamka, telah datang di acara ini. Halo semua. Oke, sebelumnya aku ucapin terima kasih ya Kak untuk Kak Hamka bisa nyempatin waktunya untuk hadir di antara kita sekarang. Oke, sebelumnya nih Kak, kita mau kenalan dulu nih. Kan sebelumnya banyak yang tahu cuma nama aja ya Kak Hamka, mantan ketua MPK angkatan kemarin. Boleh dong Kak dikasih perkenalan biografi singkat tentang Kakak? Perkenalan dulu ya. Iya, oke Kak. Izin diri ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Muhammad Hamka. Sekarang saya sedang melanjutkan studi di Institut Pertanian Bogor jurusan akuntansi. Salam kenal semuanya. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Hamka. Oke, jadi ini yang kedua ini datang dengan alamat biru kebanggaannya ya Kak? Ya. Institut yang dari Bogor ya Kak? Ya, dari Bogor. Oke, Kak Hamka, kita langsung aja ya Kak ke pertanyaan pertama. Oke Kak Isan, boleh dicepat ditanya nih? Oke, buat Kak Hamka nih Kak, kita pengen nanya nih Kak, apa saja tantangan utama yang sering dihadapi mahasiswa baru dalam beradaptasi dengan lingkungan pergaulan di dunia perkuliahan nih Kak? Oke. Tantangan baru mahasiswa ketika di lingkungan perkuliahan ya. Iya Kak. Mungkin tantangan yang pertama itu kondisi sosial sih ya, lingkungan yang baru pasti kita juga harus menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Selain itu adaptasi juga sangat penting untuk kita bersosial dengan teman-teman yang lain, dengan orang-orang di sekitar kita. Dan juga menurut saya tantangan utamanya itu salah satunya kulturasi, dengan logatnya mereka, cara ngomongnya mereka kayak gitu. Kita harus ikut pelan-pelan lah, ikutin gaya mereka juga. Selain itu tantangan yang lain juga menurut saya itu jarak ya. Jarak ini menjadi tantangan mahasiswa, apalagi untuk mahasiswa yang kuliahnya jauh. Apalagi kalau dia PP ya kan. Kalau kayak saya ya, kayak Bogor Depok tuh PP itu sekitar 1,5 jam. Itu sangat menguras tenaga dan juga waktu. Itu kalian juga perlahan harus beradaptasi, itu juga menjadi tantangan. Selain itu tantangan yang ketiga itu waktu sih, manajemen waktu. Banyak waktu yang terbuang sia-sia. Karena di kuliah itu kan gak kayak matkul di sekolah ya. Setiap jam itu runtut, udah ada jadwalnya. Kuliah juga ada jadwalnya. Cuma jaraknya ini sangat jauh gitu teman-teman. Kayak misalkan di jam 7 pagi sampai jam 9 saya ada matkul pertama. Nah nanti matkul kedua itu adanya di jam 3 sore. Nah itu di gap tentang waktu itu kita harus pinter-pinter buat memanfaatkan waktunya kayak gitu. Selain itu tantangannya apa lagi? Ada apa lagi? Oh mungkin cara mengelola uang ya. Ini sangat berasa, apalagi uang jajan di SMA sama di kuliah itu beda banget naiknya. Iya sih naik berkali-kali lipat, tapi pengeluarannya juga naik kayak gitu. Jadinya harus pintar-pintar untuk mengelola keuangan. Itu sih. Untuk soal keuangan nih Kak, kira-kira apa sih yang bikin pengeluaran ketika kuliah itu lebih banyak? Apakah ongkos PP
biaya yang paling banyak itu ngopi sih. Paling banyak kayak gitu kan, apalagi dikit-dikit ngerjain tugas kopi. Itu untuk biaya akomodasi untungnya udah dipisahin sama uang jajan oleh orang tua, jadinya nggak masalah. Tapi kalian harus coba kalau bisa hemat, mungkin mending hemat kayak gitu, karena saat ini saya tuh jarang menabung ya. Jangan ditiru, jarang menabung karena ya itu ngepas banget. Ini harus pintar-pintar lah, paling hanya sekitar 5% dari uang jajan yang bisa saya tabung kayak gitu. Terus bagaimana nih Kak cara Kakak sendiri beradaptasi dengan lingkungan yang baru-baru yang tadi kayak gitu ya? Jadi kan tadi kakak bilang kan soal pertemanan itu datangnya dari banyak suku yang berbeda-beda nih kak. Iya benar. Nah, setiap budaya itu kan beda-beda. Kadang-kadang orang Batak nih terkenal ngegas, orang Padang ngegas, orang Bogor ngebut, dan Jawa yang Sunda gitu kak. Nah, sejauh ini yang paling menantang buat kakak gitu, suku mana yang pernah berteman sama kakak gitu? Kalau dari suku nggak bisa dipungkiri ya, dari Papua pun saya punya teman dari Papua, ya kan. Kajekia juga mungkin ngerasain itu sangat berbeda gitu ya dengan yang di sini. Mungkin di sini paling kalau nggak Jawa, Sunda, Betawi. Tapi ketika di perkuliahan nggak jarang misalnya ketemu orang Timur, orang Padang, orang Sumbar kayak gitu. Itu sangat mempengaruhi wawasan kita ya. Nah untuk mengatasi masalah itu ya, jam gadang tuh ada apa sih kayak gitu. Dan ternyata saya juga baru tahu setelah saya tanya-tanya di Padang Panjang itu cuacanya lebih dingin daripada di Kota Bogor, ya kan? Mungkin saat ini kita berpikir Padang itu panas, ternyata enggak sepanas itu, bahkan lebih dingin dari Bogor, gitu sih. Jadi harus pintar-pintar untuk membuka sudut pandang kita. Tanpa kalian sadari itu juga membangun wawasan kita sih. Wawasan kita akan bertambah dengan kulturasi budaya kayak gitu. Oke, makasih nih Kakak. Boleh dong ya selanjutnya belajar apa nih? Yang selanjutnya ya kak, menurut kakak seberapa penting sih skill komunikasi, seberapa berpengaruh di dalam kehidupan kampus gitu kak? Skill berkomunikasi ya, Iya. public speaking itu sangat penting lah ya. Jujur sebelum saya menggunakan otak saya untuk menerima materi dari dosen, saya terlebih dahulu menggunakan skill public speaking saya yang didapat dari SMA untuk survive di awal perkuliahan. Itu yang paling penting, karena kita nggak bisa berteman kalau kita nggak bisa mengawali sebuah obrolan. Menurut saya jangan malu untuk mengawali sebuah obrolan. Buat orang-orang yang introvert, coba dibuka lagi, turunin gengsinya, turunin egonya, karena kalian di sana tuh gak banyak yang kenal kalian juga. Gimana kalian mau dapat teman kalau kalian gak mau mengawali sebuah obrolan gitu? Oke, ini sedikit cerita. Saya sendirian ya di IPB. Mungkin ada rekan angkatan kita ya, Syahrul, tapi itu di Dramaga. Saya yang di Kota Bogor ya. Ketika awal perkuliahan itu kita ambil alma mater ini, dan ini juga baru pertama kali saya pakai ke sini. Gak pernah ada acara yang mewajibkan alma mater di kampus, baru pertama saya pakai di sini. Itu ketika saya mau ke first meet pertama ya, pertemuan pertama di perkuliahan, ambil alma mater Depok ke Bogor sendirian, gak punya teman, gak punya siapa-siapa, bingung juga, canggung, gak tahu tempat ngambil alma maternya di mana karena banyak banget gedungnya kan. Nah di situ ya udahlah saya jalan aja, dan saya ketemu ada orang ya, mungkin yang lain gitu, laki-laki di depan saya sepantaran. Saya berasumsi dia juga maba kayak saya. Kira saya coba deketin, saya coba kenalan ya, bukan buat digombalin gitu. Coba buat kenalan, kayak bro, ngambil alma mater juga, iya, lu juga iya. Terus habis itu kita kenalan, nama dia, gue cerita deh, nama dia tuh Fahri dari Kuningan, dan di situ logatnya emang beda banget, Jawanya bedok banget. Di situ ya udah akhirnya kita bareng. Ketika bareng tuh kita dapat gedungnya, kita ngantri alma mater di situ banyak banget mahasiswa baru juga, karena ketika IPLS itu hampir, kalau di IPB ya itu 3.000 sampai 4.000 mahasiswa, jadi banyak banget.
saya kepisah sama si Fahri. Nah saya ketemu sama teman saya namanya Anta. Nah ini sebelum perkenalan saya tuh sendirian di barisan laki-laki sama perempuan dicampur ya. Belakang saya tuh ramai banget, mereka kayak asik aja ngobrol, kayak udah kenal. Sedangkan saya sendirian gitu ya, kayak nggak tahu ngapain. Akhirnya mau nggak mau ya, biar nggak kayak orang ngomong-ngomong ya, saya balik badan. Kebetulan ya itu so asik itu penting. So asik itu penting. Kalau nggak mau so asik, kalian gimana mau survive menurut gue? Karena ya itulah gue so asik. Kebetulan belakang gue ngomongnya itu aku kamu cowok, dia ngobrol sama cewek. Tapi jujur ya, nggak jarang kita ketemu laki-laki yang ngomongnya aku kamu gitu, nggak jarang. Mereka aku kamu. Nah akhirnya gue menyesuaikan sama cara ngomongnya mereka. Gue langsung sapa, halo, nama kamu siapa? Gitu. Nama aku Anta. Terus ya dia nanya gue dari mana, gue dari Depok, dan ternyata dia tuh orang asli Bogor ya. Lalu gue dikenalin sama dua temen ceweknya yang gue nggak kenal siapa, gue lupa. Itu dari situ gue coba minta tukeran Instagram sama dia, dan gak kepikiran juga sih ternyata setelah ospek selesai gue sekelas sama dia kayak gitu. Jadinya kan kita udah kenalan, ketika masuk kelas udah kenal, jadinya enak. Jadinya kalau kata akbar so asik, menurut gue harus so asik. Kalau iya so asiknya tapi jangan yang ngeselin ya. Kan ada orang yang so asik ngeselin, ya basa-basi aja kayak gitu. Karena kalau kita diem aja tuh bingung juga kayak gitu ya, baca ya. Ya itulah, sebelum saya menggunakan otak saya untuk belajar, saya udah menggunakan skill public speaking, skill komunikasi untuk survive di masa-masa awal perkuliahan. Mungkin itu. Oke, terima kasih Kak Abang untuk jawabannya. Oke, selanjutnya Kak Isan ya, pertanyaan selanjutnya. Ini Kak, hal apa yang paling membuat pikiran stres nih Kak selama menjalani masa kuliah? Apakah dari dosen, pertemanan, atau materi pelajaran nih Kak? Yang bikin stres ya? Iya Kak? Jujur nggak ada. Kenapa? Karena di kuliah ini gue santai, benar-benar santai. Gue mungkin sebelumnya terbiasa dengan berorganisasi, dan di perkuliahan ini gue memutuskan untuk keluar dari zona organisasi itu bukan tanpa alasan ya. Karena gue ingin mengeksplor hal-hal yang sebelumnya belum sampai lah ya. Ide-ide gue ada beberapa yang mau gue tuangin. Kalau tantangannya nggak ada sih. Kalau dibilang susah, ya namanya belajar. Apalagi gue linjur dari IPA ke jurusan IPS akuntansi, itu benar kerasa banget sama teman-teman gue. Jadinya gue nggak bisa malah ukur diri gue tuh pintar gitu, nggak bisa. Karena di kelas gue itu rata-rata 40%-nya itu dari SMK akuntansi, fun fact-nya. Dan ketika belajar akuntansi mereka udah jago dong otomatis, sedangkan gue nggak tahu tuh apa pengeluaran ini, pengeluaran itu gue nggak tahu. Jadinya mau nggak mau gue harus belajar sama mereka juga, dan gue nggak pernah menganggap itu beban. Itu sih, jangan dianggap beban, santai aja. Kalaupun ada tugas yang nggak bisa gue kerjain, ya udah nggak bisa. Paling nanya aja sedikit-sedikit gitu. Kalau ini sih gue santai banget. Benar, santai tapi serius kayak gitu ya. Karena akademik bagaimanapun itu penting. Kayak gitu sih. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Selanjutnya ya Kak, soal materi pelajaran jurusan nih Kak, seberapa jauh sih perbedaan cara belajar ketika kita sekolah dan ketika kuliah gitu? Apa nih kira-kira perbedaannya? Perbedaannya sangat berasa ya. Begitupun dengan metode belajar. Dari gua SD sampai SMA, metode belajar gue itu skimming, membaca hal yang penting-penting aja. Dan gue juga belajar gak pernah lebih dari 2 jam. Gue belajar, gue cuma bertahan 1 jam paling kalau belajar. Karena jujur gue gak suka belajar, tapi gue lebih suka menghafal itu. Jadinya teknik belajar yang gue pakai dari gue kecil itu di SMA kurang efektif. Apalagi dengan jurusan gue yang ke IPS ya kan, gue mau nggak mau harus baca full, gak bisa tuh yang ngapal-ngapal kayak gitu. Jadi gue harus berpatokan dengan teori yang dikasih oleh dosen. Itu sih yang berubah. Oke, yang selanjutnya nih Kak, untuk soal terkait pelajaran
Kalau patokan belajar, sebenarnya saya sendiri bimbel ya, ikut bimbel. Mungkin untuk belajar kalian bisa cari referensi di banyak website, di banyak artikel, kalian bisa cari di situ. Untuk soal-soal yang ketika saya masuk tes mandiri itu sebenarnya gak jauh-jauh dari materi SMA sih. Cuma emang ketika di IPB mandiri itu kimia fisikanya kenceng banget, jujur. Selain itu, kalau dari belajar, karena gue gak daftar di satu kampus aja ya, gue daftar di mandiri itu di UIN sama di statistika, kedinasan. Jadinya gue harus belajar SKD kayak gitu-gitu. Gue harus belajar juga bahasa Arab, jadinya nyampur. Kalau Zakia udah lembur beberapa bulan, gue sampai Juli akhir masih belajar. Jadinya untuk belajar banyak kok sekarang, jangan males. Kalau ada teman kalian yang bimbel mungkin bisa ditanyain kayak gitu. Jangan malu lah pokoknya. Banyak kok sumber sekarang. Gue waktu itu langganan Hamify sama Analitika cuma sekitar berapa ya? Sekali TO tuh 15.000 kan, kalau kita 20.000 kayak gitu. Jangan males lah kalau kalian mau masuk ke universitas yang kalian inginkan, jangan males intinya. Usaha kalian juga gue yakin gak bakal mengkhianati hasil. Gitu. Oke Kak, kalau misalkan soal belajar nih ya Kak, kan perempuan sama laki-laki itu beda ya. Perempuan itu identiknya ambis dan rajin, Oh iya? kayak gitu. Nah, cuma kalau misalkan dari kakak sendiri, cara belajar kakak tuh gimana sih? Cara belajar ya? Jujur, sekalipun UTBK ya, saya belajar sesuai mood aja gitu, kemudian aja. Tapi gini, misalnya jam 2 siang, aduh pengen belajar, ya udah belajar paling sejam 2 jam, udah selesai, nggak nyampe selesai. Jangan gue kerjain tryout gitu, gak bakal selesai itu tryout sejam 2 jam ya. Tapi setelah selesai malam jam 10, jam 11 mau belajar ya, baru belajar lagi kayak gitu, random lah. Tapi menurut gua kalau kalian efektif ya, kalian coba tanya ke Kak Haidar, dia sangat terstruktur untuk jadwal belajarnya, apalagi dia sangat mendalami suatu teori ya. Kalau gua kan lebih seneng baca, ngapal udah gitu ya, nggak yang mendalam banget. Paling gak gua tahu garis besarnya itu aja sih. Waktu itu gak ada jadwal yang konsisten. Gak ada, ya. Jam 1, jam 2 nggak bisa tidur, belajar lah. Kayak gitu aja, random aja, kayak gitu. Kayak misalkan nih pulang sekolah, kan bimbel ya. Habis bimbel, udah tidur. Besok pagi bangun jam 3, jam 4, ya udah baru ingat lagi materi, gitu-gitu aja. Oke, baik. Santai, tapi jangan kayak gitu. Oke nih Kak, kita mau nanya lagi nih Kak, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara pergaulan dan tanggung jawab akademik kakak selama kuliah ini? Kayak gimana tuh Kak? Untuk menjaga keseimbangan ya, Iya Kak. mungkin dari gue dulu ya. Keseimbangan gue ini menurut gue 50-50 ya, 50% untuk akademik, 50% untuk beda kampus. Untuk gue bermain gitu ya, kayak karena balik lagi ke tujuan kalian teman-teman, prioritas kalian apa di perkuliahan. Jujur gue di perkuliahan ini prioritas gue nggak sepenuhnya untuk belajar, gak untuk nyimak materi, tapi gue ingin mengembangkan ide-ide yang sebelumnya gak pernah keluar. Kayak misalkan gue tuh senang banget yang namanya bisnis, gue senang banget yang namanya menganalisis suatu data. Sedangkan kedua hal itu jauh sama jurusan gue, akuntansi. Nah 50% bermain ini gue pakai untuk soft skill gue. Kayak gue senang makanya ketika gue di kampus pun waktunya belajar jurusan gue ya belajar. Tapi kalau udah di luar itu gue mungkin bakal buka hal-hal yang gue mau aja, kayak gue belajar statistika lah, kayak gitu. Itu namanya keseimbangan. Dan juga kalian jangan lupain waktu untuk keluarga, karena semakin semakin beranjaknya usia, waktu untuk keluarga itu kalian pasti merasa semakin dikit. Itulah, kalian harus pintar-pintar manage waktu kalian. Tapi untuk gue punya saran untuk kalian untuk memanajemen waktu ya. Gue pernah baca buku namanya 7 Habits. Itu 7 kebiasaan untuk
lu menentukan prioritasnya. Nanti di artikel juga ada sih, di buku tersebut dia menjelaskan tentang cara lu membangun kebiasaan baru, prioritas per minggu ya. Nanti kalian bakal disuruh bikin weekly planner, dimana itu adalah jadwal kalian selama seminggu apa aja dan prioritas utamanya apa aja, dan kalian harus menentukan big rocks, itu batu besarnya apa. Semisal kalian SMA nih, seminggu ini gue mau nyicil UTBK deh di PK misalkan, tentuin seminggu itu lo belajar full PK, tentuin targetnya apa dan lo harus yakin lo bisa memenuhi itu. Coba untuk memanage waktu itu baca buku tentang 7 Habits, karena gue lupa ada 7 itu pokoknya intinya kayak gitu. Kalau misalkan kita tahu kan ya, Hamka ini dulunya organisasi di MPK ya. Iya. Di SMA tuh kakak tuh ketua MPK ya kan dulu kan. Nah, terus kalau di kuliah ini kakak masuk organisasi lagi atau enggak nih kak? Kalau Apa? untuk organisasi ya, awalnya itu saya sangat ingin berorganisasi di kampus gitu. Saya udah masuk ke apa ya namanya? Bukan lingkungan organisasi itu. Sebelum kita daftar resmi itu ada namanya sekolah DPM, Legislative School. DPM itu kayak MPK-nya di kampus lah. Saya di situ udah sampai, saya sebulan tuh di training sama kating-kating kan di organisasi itu. Tujuan saya cuma satu, saya pengen tahu cara sidang, udah itu doang. Habis itu saya nggak daftar DPM, nggak lanjutin organisasi, lebih memilih untuk ya ini, memikirkan apa yang ada di kepala gue sekarang, pengen gue keluarin. Walaupun sekarang tuh belum terrealisasi. Menurut gue itu tantangan buat gue sendiri. Tapi buat gue ya, kalian kalau nggak ada salahnya untuk berorganisasi di perkuliahan, karena itu networking kalian tuh bakal luas banget. Apalagi kalau kalian bisa keluar dari zona kampus, karena banyak kating-kating gue yang udah ke luar negeri jadi delegasi kampus dari organisasi itu. Kalian gak ada salahnya untuk mencoba berorganisasi. Gak susah kok, sama kayak di SMA, gak jauh beda gitu. Terus nih kak, kita mau tanya nih, seperti yang kita tahu nih kayak tentang berita perundungan mahasiswa nih kak, apa betul adanya senioritas atau pembedaan kasta sosial di universitas itu? Dan bagaimana tuh tanggapan kakak tentang hal kayak gitu kak? Senioritas ya, jujur di kampus gua nggak ada senioritas. Oh nggak ada. Malah ketika ospek, ketika first meet itu ada lembaga yang namanya, untuk lembaga kedisiplinan namanya itu Komdisma. Itu Komdis barnya BK, lah kayak gitu. Dia nggak segan-segan untuk bilang kalau ada panitia ospek PPKMB yang ngancam kalian, yang ngebully kalian, yang merundung peserta, kalian laporin aja, nanti bakal ditindak. Justru sangat amat dilindungi. Begitupun dengan panitianya, sangat sama kita ya, sangat dekat, sangat ngerti juga. Mereka nggak ada berkata kasar sekalipun, nggak ada fisik pun, nggak ada kayak gitu. Tapi gue pengen buat tak sebenarnya, cuma regulasi baru di IPB itu bukan nggak boleh, udah diganti kayak gitu. Nggak juga, nggak bisa kayak gitu. Untuk perundungan nggak ada sama sekali di perkuliahan semester 1. Kan udah selesai ya semester 1. Selama 6 bulan ini gue nggak nemuin orang yang dibully, yang dirundung, nggak ada sama sekali kayak gitu sih. Jadinya nggak menakutkan itu lah kuliah. Yang kita ambil dari perundungan ini, dari jawaban Kak Zakia maupun dari kamu itu nggak ada ya soal perundungan itu. Oke, kita langsung aja ya Kak selesaiin, dan kita lanjut ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi Tanya jawab. sesi tanya jawab. Ini kita berikan kepada peserta untuk yang ingin bertanya. Silahkan diangkat tangannya. Ada yang mau bertanya? Kapan mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Tony dari kelas 12 IPA 2. Halo Akbar. Saya mau nanya nih Kak, kan kakak tuh sekolahnya di IPB Vokasi ya, yang di Kota Bogor. Aku mau nanya nih Kak, sebelumnya akuntansi, apa nih? Ya, Akuntansi akuntansi itu di D3 atau D4? D4 setara sama S1. Nah ini yang mau aku nanya nih Kak, kan kakak di diploma ya. Iya. Orang-orang kan masih awam sama diploma lah kayak orang-orang tuh tahu cuma sarjana orang diploma apa sih gitu maksudnya. Nah itu gimana? Coba Kak Hamka nih ngeyakinin kita semua kalau D4 atau D3 tuh bisa nyaingin anak-anak sarjana lah. Karena kan kita mungkin beberapa ada yang tahu tapi masih awam tentang diploma ini kayak aku pengen diploma tapi gengsi kayak jelek gitu misalnya gitu. Nah gimana Kak Hamka yakinin kita ya diploma D3 atau D4 tuh ya bisa lah nyaingin S1 dalam dunia pekerjaan gitu Kak. Nah gitu aja sih mau nanya. Izin aku jawab ya Akbar. Jadi di IPB itu udah nggak ada D3 teman-teman. Mungkin perbedaan lebar. D3, D4 dan S1. D3 itu ketika kalian ngambil D3 kalian harus mengulang S1 di tahun setelah kalian lulus. Sedangkan D4 itu udah setara sama S1. Kalau kalian mau lanjut S2 itu bisa. Kalian nggak perlu S1 lagi. Kayak gitu. Untuk persaingannya justru saat ini prospek pekerjaan paling banyak yang dicari itu dari diploma. Karena program diploma ini dia lebih mengandalkan praktek ke lapangan. Gue semester 1 aja udah nyari perusahaan buat catat pengeluaran keuangannya, walaupun itu basic ya. Tapi dari situ kita udah tahu diploma itu lebih banyak turun ke lapangan. Sedangkan S1 ya, bener gak sih teori? Rata-rata kebanyakan teori. Ya, kalau diploma itu rata-rata ya praktek. Gue gak jarang sih, 50% lah. Itu di kelas, terus ke lapangan gue cari jasa-jasa nih yang ada di sekitar kampus, cari-cari perusahaan buat dimintain laporan keuangannya, kayak gitu. Justru prospek kedepannya diploma D4 ya, gue bisa nanya D4. Jangan, kalau kalian D3 emang sama. D4 ini sangat bagus, apalagi kayak akuntansi ya kan. Terus ada manajemen juga di IPB tuh. Itu udah setara lah, jangan gengsi untuk ngambil D4. Karena kedepannya gue yakin yang dibutuhin pekerjaan nantinya tuh skill. Di diploma itu kita ngebangun skill kayak gitu. Jawab. Aku udah jawab ya Akbar. Makasih ya Kak. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau bertanya, satu pertanyaan terakhir yang kita kasih. Boleh Kak Akbar mau tanya lagi? Keluarin aspirasi Pak di kepala Kak. Kak Akbar boleh? Gak apa-apa. Itu tadi sebenarnya masih nyambung sama pertanyaan tadi. Berarti Kak Hamka sama Kak Zakia mendingan Kak Hamka gitu daripada Kak Zakia. Kak Hamka bilang Aduh, dia mau domba Gini, kita beda jurusan, nggak bisa dibandingin. Sorry ya. Mau tambahin, tadi kan katanya satu banyak teori. Iya ada yang teori, tapi kalau misalkan di kayak fakultas atau jurusan tertentu itu ada juga yang praktek. Kayak teknik itu kan praktek juga ya. Gitu. Iya, dan oh ya, gue mau ngasih tahu juga di D4 ini, gue nggak tahu di kampus lain ya, tapi di IPB itu nggak ada skripsi. Tapi syaratnya dari semester 5 harus magang, harus mulai cari-cari perusahaan, kayak PKL gitu. Itu wajib, itu adalah syarat lulusan, kayak gitu. Iya sih nggak ada skripsi, tapi kita magang. Gitu. Jawab. Ada lagi gak? Ada lagi gak? Apapun. Ada yang mau lagi kasih pertanyaan? Udah nggak ada? Oke, untuk sesi tanya jawab Kak Hamka ini kita tutup ya.
Sultan mau nanya. Gimana itu? Nih buat kakak mau nanya dong. Iya ya. Kan kakak tes mandiri ya? Ya. Berapa sih yang biaya dikeluarin? Untuk biaya berapa totalnya sampai dapat almet itu IPB? Biaya ya. Skill. Untuk biaya kepala dua. Tapi kalau kalian menurut gue ya, jangan berpikir mandiri dulu lah. Sebisa mungkin maksimalin di UTBK itu. Ada uang pangkal nggak sih? Kalau gue udah di awal, Oh iya. ya udah semua ada sih. Itu gabungan kepala dua atau pisah beda lagi? Apa? Beda uang masuk sama uang pangkal beda nggak? Uang Digabung. masuk. Kan tadi kan bilang kalau kakak 2 digit ya. Ya. Nah itu beda lagi kan uang pangkalnya? Kepisah nggak atau enggak? Oh, UKT Iya. maksudnya. Uang masuk tuh apa? Uang pendaftaran. Uang pendaftaran tuh buat tes doang. Waktu itu di IPB kalau nggak salah gua 400.000 itu buat formulir untuk ikut ujiannya. Untuk UKT. Untuk UKT gua kena 7 juta. Amin. Jadinya uang masuk itu uang pendaftaran buat ujian 400.000 mandiri. Setelah itu kalau kalian lulus, kalian tinggal bayar uang pangkal sama UKT aja. Udah itu doang. Ya ada lagi yang perempuan belum ada yang nanya.